Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak, ada banyak sekali hal yang akan kita pelajari dari materi ini. Pertama-tama, di setiap daerah itu memiliki tradisi atau kebiasaan yang merupakan warisan nenek moyang yang sudah secara turun-temurun digariskan. Ada tradisi syukuran panen dari kalangan petani, ada tradisi selamatan melaut untuk para nelayan, ada pula tradisi pawai pembangunan dari kalangan masyarakat kota. Selain tradisi atau kebiasaan, setiap daerah juga memiliki lagu yang menggambarkan kehidupan masyarakat, keindahan alam, dan sebagainya. Selain itu pula, terdapat banyak permainan, baik permainan tradisional maupun permainan modern. Permainan itu diperuntukkan baik untuk anak laki-laki dan juga untuk anak perempuan. Dan bahkan ada jenis permainan yang dapat dimainkan bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagai contoh, bermain petak umpet dan lain-lain. Berikutnya hal yang mau dilihat adalah apa saja jenis permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki dan permainan yang dimainkan oleh anak perempuan. Pada umumnya, permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki itu ada jenis permainan perang-perangan, gesing, kalereng, dan masih banyak permainan lainnya. Sedangkan permainan yang sering dimainkan oleh anak perempuan itu biasanya menggendong boneka, masak-masakan, dan juga masih ada banyak permainan lainnya yang dimainkan oleh anak perempuan. Yang menariknya lagi bahwa ternyata jenis permainan itu dapat dilihat berdasarkan struktur geografis, yaitu jenis permainan anak kota dan juga jenis permainan anak. Yang sering terjadi itu bahwa anak-anak kota biasanya jarang diperbolehkan orang tuanya bermain di luar rumah dengan alasan bahaya. Oleh karena itu, permainan lebih banyak dilakukan dalam rumah atau gedung dan dilakukan secara individual. Misalnya, bermain komputer, robot-robotan, game online, dan masih ada jenis permainan lainnya. Anak-anak, dan ini menariknya, bahwa ada perbandingan terbalik antara permainan yang dilakukan oleh anak kota dan anak desa. Kalau pada anak desa, mereka itu lebih bebas bermain dengan teman sebayanya. Sehingga mereka lebih dekat dengan lingkungan alam yang luas. Anak-anak desa bisa mengembangkan kreativitas sendiri atau berupaya membuat mainan sendiri sesuai dengan keinginan serta bahan yang tersedia di lingkungannya. Misalnya, ada saja anak yang membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Dan ada juga anak-anak yang membuat kuda-kudaan dari kayu yang ada di sekitar mereka. Melihat fenomena yang ada dalam materi ini, perlu juga Ibu menyampaikan tentang apa itu lingkungan yang sesungguhnya. Anak-anak, lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada. Lingkungan ada bermacam-macam. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan masih banyak lingkungan lainnya. Lingkungan di mana kita tinggal diciptakan oleh Allah untuk manusia dan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi perkembangan karakter serta perilaku kita. Orang yang lahir dan tinggal di pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Sedangkan orang-orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli lingkungan, berpikir buru-buru atau tergesa-gesa, suka hidup berfoya-foya, dan masih banyak perilaku lainnya. Perilaku keluarga juga memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Keluarga yang selalu menekankan kedisiplinan dan kemandirian akan membentuk karakter dan perilaku anak yang disiplin dan mandiri. Selain lingkungan alam yang dapat mengembangkan diri kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan,
Lingkungan sosial berupa adat istiadat pun turut mengembangkan diri kita. Hal ini dapat kita pelajari dari Yesus itu sendiri. Anak-anak, adakah di antara kita yang tidak mengenal atau tidak pernah mendengar nama Yesus? Ibu yakin tidak ada di antara anak-anak sekalian yang tidak pernah mendengar nama Yesus. Namun, meskipun demikian, dalam materi ini Ibu perlu memperkenalkan siapa itu Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, sama juga seperti kita. Ia dilahirkan sebagai manusia di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, Yesus juga mengikuti tradisi hidup kedua orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Dalam hidup, kita hampir mirip dengan kisah Yesus, yang mana Yesus dan kita sendiri mengalami masa kecil dan masa remaja bersama orang tua di lingkungan di mana kita tinggal. Dan untuk Yesus sendiri, dia mengalami masa kecil dan masa remaja bersama orang tuanya di kampungnya, yaitu di Nazaret. Maria ibu Yesus adalah seorang perempuan cerdas dan soleha dalam hidupnya. Oleh karena itu, Yesus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas berkat asuhan Bunda Maria. Sementara bapaknya Yosef adalah seorang tukang kayu yang terampil. Yesus pun banyak belajar dari pekerjaan bapaknya itu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terampil dan bertanggung jawab seperti bapaknya. Yesus tumbuh dan berkembang di kalangan orang Yahudi, dan ia berkembang sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Yesus bersama orang tuanya hidup di dalam tradisi keagamaan orang Yahudi. Anak-anak, Ibu rasa sekian dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Dan Ibu mengucapkan selamat pagi untuk kita semua.